senyuman, bukankah hal ini sulit kita lihat belakangan ini? Karena itu ada orang yang membuat masker seperti ini. Atau seperti ini. Tidak saja wajah kita tertutup oleh masker, tetapi hati kita juga diliputi dengan kegalauan. Pandemi COVID-19 ini telah berlalu hampir 1 tahun, dan kita tidak tahu kapan semua ini akan berlalu. Entah berapa orang, teman atau sahabat kita yang kita dengar terpapar COVID-19. Dan beberapa di antara mereka harus meregang nyawa melawan penyakit ini. Belum lagi kita mendengar dampak dari pandemi ini yang mengganggu hampir di semua sendi kehidupan kita. Baik secara ekonomi, sosial, bahkan secara rohani. Kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus menasihatkan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Jika kita sekilas membaca ayat ini, kita mengira bahwa Rasul Paulus saat itu baru saja berhasil memenangkan banyak jiwa dalam penginjilannya. Atau ia sedang menerima pujian karena khotbahnya yang luar biasa. Tetapi ternyata tidak. Ketika ia sedang menulis surat Filipi ini, ia sedang berada di dalam penjara. Bahkan ia sedang menunggu hukuman mati yang akan dijalaninya. Namun yang luar biasa, Rasul Paulus menyerukan untuk bersukacita. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Rupanya keadaan yang sedang dihadapinya tidak mempengaruhi sukacitanya. Mengapa Rasul Paulus dapat bersikap demikian? Dalam bagian ini Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jemaat sekalian, inilah rupanya yang membuat Rasul Paulus dapat selalu bersukacita. Karena Tuhanlah yang membuatnya bersukacita. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacitanya. Sukacita adalah bukti imannya kepada Tuhan. Rasul Paulus sadar Tuhanlah yang memegang kehidupannya. Dan hanya Tuhan sandaran hidupnya. Bukan hal-hal yang dimilikinya di dalam dunia ini. Dan bukanlah secara kebetulan Rasul Paulus menuliskan nasihat ini dalam kalimat perintah. Bersukacitalah. Artinya, nasihat Rasul Paulus ini harus ditaati. Dan tidak hanya sekali. Rasul Paulus berkata, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Rasul Paulus mengulang perintah ini 2 kali. Artinya ini adalah perintah yang penting. Jemaat sekalian, memang tidak mudah di masa sesulit ini untuk selalu bersukacita. Namun sebagaimana Rasul Paulus yang bersandar pada Tuhan, ia dapat bersukacita dalam segala keadaan. Marilah kita juga belajar demikian. Dan kita menyadari bahwa sukacita kita adalah perintah daripada Tuhan. Kita mau belajar untuk taat walaupun saat ini kita belum memahami apa maksud Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Dahulu, sekarang, dan nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar seperti halnya Rasul Paulus yang dapat senantiasa bersukacita. Karena ia sadar Tuhanlah yang memegang kehidupannya. Kami mau belajar taat seperti Rasul Paulus juga taat. Kami tahu kehidupan kami saat ini tidak mudah. Namun kami percaya Allah yang memegang kehidupan kami dahulu sekarang akan memegang kehidupan kami yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, ingatlah
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 你们要在主里常常喜乐。我再说，你们要喜乐。上帝祝福你们，Tuhan memberkati.